Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, PJ. Selamat siang semuanya. Izin mempresentasikan tugas kelompok pendidikan agama Islam yang berjudul Islam Agama Fitrah bagi Manusia. Islam Agama Fitrah bagi Manusia. Islam sering disebut sebagai agama fitrah bagi manusia karena sesuai dengan kodrat alami manusia yang cenderung pada kebenaran, moralitas, dan keadilan. Fitrah dalam konteks Islam merujuk pada keadaan asli manusia saat diciptakan Allah, yaitu keadaan bersih, suci, dan memiliki kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah secara alami. Di sini ada konsep fitrah dalam Islam, yaitu fitrah dalam Islam adalah konsep yang merujuk pada keadaan alami atau sifat dasar manusia yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Fitrah ini mencakup berbagai aspek spiritual, moral, dan intelektual yang akan menjadi fondasi bagi kehidupan manusia dalam mencari kebenaran dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah. Dan juga ada beberapa konsep fitrah dalam Islam. Satu, keadaan asal manusia, kecenderungan terhadap kebenaran, fitrah sebagai potensi spiritual, pengaruh lingkungan, pemulih fitrah, keterkaitan dengan tanggung jawab. Pengertian agama Islam. Agama Islam adalah salah satu agama yang besar di dunia, berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Ajarannya disampaikan melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang menerima wahyu dari Allah, yang mencatat dalam kitab suci Al-Quran. Poin penting mengenai Islam. Satu, rukun iman. Dua, rukun Islam. Tiga, Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, hukum syariah. Dan prinsip ajaran Islam juga mempunyai karakter. Karakter ajaran Islam, monoteisme, modernisasi atau wasatiyah, universal, fitrah manusia, keseimbangan atau tawazun, kesatuan umat atau ukhuwah. Dan prinsip ajaran Islam yaitu tauhid, risalah, hari akhir, ibadah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan syariah. Kedudukan Islam atas agama-agama lainnya. Poin dalam kedudukan Islam atas agama lainnya yaitu Islam sebagai agama yang sempurna dan terakhir, tauhid sebagai ajaran utama, pengakuan terhadap nabi dan kitab terlebih dahulu. Poin-poin dalam kedudukan Islam atas agama lainnya. Sikap inklusif terhadap agama lain, Islam sebagai rahmatan lil alamin, pandangan tentang ahli kitab. Dan yang kelima adalah struktur ajaran Islam. Struktur ajaran Islam terdiri dari beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan membentuk fondasi kepercayaan dan praktik umat muslim. Akidah atau keyakinan. Akidah adalah dasar keimanan seorang muslim yang mencakup keyakinan terhadap 6 rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6 ya minasang. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Syariah hukum Islam. Syariah adalah hukum dan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik individu maupun sosial. Syariah mencakup ibadah, muamalah, hudud, dan jinayah. Ibadah atau pengabdian.
Ibadah dalam Islam mencakup segala bentuk pengabdian kepada Allah, baik dalam ritual maupun perilaku sehari-hari. Dan jenis ibadah itu ada dua ya, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghair maghdah, akhlak, etika atau moral. Bukan hanya di Islam ya, di agama lain pun ya kita diajarkan untuk beretika atau mempunyai moral yang baik. Akhlak adalah perilaku dan sikap seorang muslim yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam menekankan pentingnya berakhlak mulia, jujur, sabar, rendah hati, dan bertaubat baik kepada sesama. Ah, akhlak dibagi menjadi beberapa, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Maaf ya minasan, ini sebenarnya bukan dua ya, tapi tiga. Hmm, Ummah, komunitas muslim. Ummah adalah konsep kesatuan umat Islam di seluruh dunia yang diikat oleh iman dan syariah. Meskipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, umat Islam dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan bekerja sama dalam kebaikan serta menghindari keburukan. Secara keseluruhan, struktur agama Islam bertumbuh pada keyakinan atau akidah, pelaksanaan hukum atau syariah, pengabdian atau ibadah, akhlak atau moralitas, dan kebersamaan dalam komunitas, yaitu ummah. Dan Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk. Beberapa poin penting terkait Islam sebagai fitrah adalah fitrah manusia, keselarasan dengan alam dan kodrat, tujuan hidup, moralitas dan etika, pemurnian diri. Jadi Islam dipandang sebagai agama yang sejalan dengan kodrat manusia, mengajarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebutuhan spiritual dan moral manusia, serta membimbing manusia untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan alam semesta. Terima kasih. Eh, Sekian presentasi dari saya. Saya satu grup dengan Derisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.